Halo teman-teman, bayangkan diri Anda perlahan, merebahkan tubuh, melepaskan beban hari yang panjang. Malam ini, kita akan berjalan menembus waktu, kembali ke abad pertengahan, ke sebuah desa kecil, di mana kehidupan berjalan lambat, sederhana, dan penuh dengan kebersamaan. Kita akan menyusuri suasana senja. Ketika hari meredup, ketika aroma jerami segar memenuhi udara, dan ketika keluarga serta tetangga bersiap menghadapi malam panjang yang dingin. Kisah ini bukanlah kisah tentang peperangan besar atau raja-raja perkasa. Ini adalah kisah kecil, kehidupan sehari-hari yang seringkali luput dari buku sejarah. Tentang rumah-rumah batu sederhana, lantai jerami, perapian yang menyala, dan ranjang kayu besar yang menampung seluruh keluarga. Mengapa orang-orang pada masa itu tidur berkelompok di satu ranjang? Apa yang mereka rasakan? Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka lihat? Dan apa yang membuat tidur bersama menjadi begitu penting bagi kelangsungan hidup? Mari kita mulai perjalanan ini dengan lembut. Biarkan suara narasi ini menemani, seakan Anda sedang duduk di dekat perapian tua, mendengarkan kisah yang mengalun perlahan. Tidak ada yang perlu Anda lakukan, hanya mendengarkan dan membiarkan diri Anda terbawa oleh alur sejarah yang menenangkan. Bayangkan sebuah desa kecil di abad pertengahan, jauh sebelum listrik, jauh sebelum mesin-mesin besar dan jalanan beraspal. Desa itu terletak di lembah yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan landai. Dari kejauhan, tampak ladang-ladang yang sudah dipanen sebagian, dengan batang-batang gandum kering masih berdiri tegak, seperti barisan sunyi yang mengantar hari menuju akhir. Langit perlahan berubah warna. Dari biru cerah siang hari, kini berlapis jingga, merah, dan ungu lembut yang melebur perlahan. Matahari tidak jatuh dengan cepat, melainkan turun perlahan-lahan, seolah memberi kesempatan bagi setiap orang untuk menutup pekerjaannya dengan tenang. Cahaya emasnya menimpa atap rumah-rumah jerami, membuatnya tampak hangat, bersinar, seakan terbakar lembut dari dalam. Suara-suara desa ikut mereda. Dari kandang, sapi-sapi digiring pulang. Nafas berat mereka terdengar jelas di udara sore, bercampur dengan bunyi lonceng kecil yang tergantung di leher beberapa ekor. Setiap langkah mereka menimbulkan jejak di tanah yang agak lembab, karena hujan siang tadi masih menyisakan aroma basah yang menempel. Ayam-ayam yang sejak pagi sibuk mengais tanah kini mulai kembali ke tempat bertengger. Sayap mereka mengepak pelan, bulu-bulu berdesir, dan suara kokok terakhir terdengar lebih berat, lebih malas, seperti salam penutup hari. Dari kejauhan, domba-domba juga mulai berkumpul. Suara embikan mereka terdengar terputus-putus, pelan, dan penuh ketenangan. Di sisi desa, seorang pandai besi masih menutup bengkelnya. Pukulannya yang keras sejak siang kini berubah menjadi ketukan terakhir. Berat, kemudian berhenti. Bau logam panas dan arang kayu samar-samar terbawa angin. Lalu keheningan pelan mulai menggantikan semua itu, seperti tirai yang turun di panggung setelah sebuah pertunjukan. Jalan tanah di tengah desa kini dipenuhi orang-orang yang pulang. Seorang petani tua berjalan perlahan dengan keranjang gandum di punggung. Bajunya penuh noda tanah, topi jeraminya miring, dan wajahnya dibingkai kerutan panjang. Tanda hari yang panjang sudah ia jalani. Beberapa anak kecil berlari mendahuluinya, tertawa sambil membawa ranting-ranting kayu kering. Suara langkah mereka meninggalkan denting kecil di tanah, lalu menghilang saat pintu rumah satu persatu ditutup. Rumah-rumah sederhana berdiri rapat, sebagian berdinding batu, sebagian lagi kayu. Asap tipis mulai mengepul dari cerobong-cerobong kecil, membaur dengan udara sore. Bau asap kayu yang manis
dan tajam memenuhi udara, menandai dimulainya persiapan malam. Obor-obor kecil dipasang di dekat pintu. Nyala api bergoyang, ditiup angin, memantulkan cahaya temaram pada dinding rumah dan tanah becek di sekitarnya. Anda bisa membayangkan, berdiri di tengah desa itu, membiarkan semua suara menyatu. Embikan domba, dengusan sapi, suara pintu kayu berderit. Saat ditutup, percakapan pelan tetangga yang saling memberi salam terakhir sebelum malam menutup hari. Semuanya bergerak dalam ritme yang sama, ritme yang lambat, terukur, dan menenangkan. Senja di desa bukanlah momen terburu-buru. Ia seperti jeda panjang antara kerja keras siang hari dan ketenangan malam. Orang-orang tidak terburu-buru menyalakan api, tidak tergesa-gesa masuk rumah. Ada ruang untuk menghela napas, untuk melihat ke langit yang perlahan gelap, untuk merasakan angin dingin pertama menyapa kulit, dan perlahan keheningan yang khas mulai turun. Bukan keheningan kosong, melainkan hening yang penuh kehidupan. Suara-suara tetap ada, namun semuanya lembut. Cicit jangkrik, desir angin di pepohonan, helaan nafas ternak yang sedang beristirahat. Senja membawa rasa damai, rasa lega, dan rasa bahwa hari telah selesai dengan baik. Dari kejauhan, terdengar lonceng kecil gereja desa berbunyi. Tanda malam telah tiba. Suara itu melayang di udara, bergema lembut di antara rumah-rumah batu. Dan di dalam rumah-rumah itu, keluarga-keluarga mulai berkumpul, meninggalkan dunia luar, bersiap memasuki dunia malam. Dunia tidur bersama yang akan menjaga mereka tetap hangat hingga fajar. Bayangkan pintu kayu berat yang berderit pelan ketika dibuka. Dari luar yang dingin dan berangin, kita melangkah masuk ke sebuah rumah sederhana abad pertengahan. Begitu kaki melewati ambang pintu, suasana berubah seketika. Udara dalam ruangan lebih hangat, lebih lembut, meski tetap mengandung aroma asap kayu yang khas. Di tengah ruangan, sebuah perapian batu berdiri kokoh, tidak besar, tapi menjadi jantung kehidupan rumah ini. Perapian itu bukan hanya sumber panas, melainkan juga tempat memasak, tempat keluarga berkumpul, dan titik pusat dari segala aktivitas malam. Seorang ibu, dengan tangan yang terlatih oleh kebiasaan bertahun-tahun, mulai menyalakan api. Ia mengambil beberapa ranting kecil yang sudah kering, disusun rapi di dasar tungku. Di atasnya, ia letakkan potongan kayu yang lebih besar, kering, dan bersih. Sambil berjongkok, ia meniup perlahan, dan percikan kecil mulai muncul. Sesaat kemudian, suara yang sangat familiar terdengar. Krek, krek. Kayu retak saat mulai terbakar. Nyala api pertama itu kecil, tapi berwarna keemasan. Lalu perlahan merambat, menjilati permukaan kayu. Dalam hitungan menit, api semakin besar. Cahayanya bergetar di dinding batu, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Seolah-olah rumah itu bernapas bersama api. Anda bisa mendengar suara khas dari perapian itu. Bukan hanya retakan kayu, tapi juga desisan kecil ketika serpihan lembab terbakar. Ada ritme tenang yang muncul dari sana. Suara alam yang jinak, terkurung di dalam tungku batu. Aroma pun mulai memenuhi ruangan. Ada aroma kayu oak yang hangus. Harum tajam bercampur dengan sedikit kelembapan dari batang kayu yang belum sepenuhnya kering. Bau itu bercampur dengan sisa wangi jerami dari lantai, dan dengan aroma tanah lembab yang terbawa oleh sepatu petani ketika mereka masuk rumah. Semua melebur menjadi satu kesatuan. Aroma rumah abad pertengahan yang menenangkan. Anak-anak duduk mendekat. Mereka menekuk kaki, memeluk lutut, dan membiarkan wajah mereka dipenuhi cahaya oranye keemasan dari api. Mata mereka berbinar, bukan karena permainan modern,
melainkan karena api itu sendiri, sumber hangat, cahaya, dan rasa aman. Ayah duduk di bangku kayu sederhana, mengangkat tangannya yang lelah, dan menghangatkan telapak di depan nyala api. Anda bisa membayangkan kulit tangannya, penuh kapalan, terkena sinar api, sehingga tampak lebih merah dan berkilau. Dari mulutnya keluar embusan napas panjang, seakan seluruh keletihan siang hari dilepas di hadapan perapian itu. Di pojok ruangan, kendi berisi air diletakkan dekat dengan api agar tetap hangat. Besi-besi sederhana untuk memasak tergantung di atas tungku, siap dipakai. Sesekali terdengar suara kecil, tetesan air dari kendi jatuh ke bara panas, menghasilkan bunyi ses yang lembut, cepat, dan segera hilang. Api tidak hanya menghangatkan tubuh, tapi juga pikiran. Suara kayu yang terbakar, cahaya yang berkedip, dan bau asap yang perlahan meresap ke kain wol dan rambut mereka, semuanya menjadi bagian dari irama malam. Bagi mereka, perapian adalah pelipur rasa lelah, sahabat yang setia hadir setiap malam, penanda bahwa siang sudah berakhir dan malam yang panjang akan segera dihadapi bersama-sama. Cobalah membayangkan duduk di dekat api itu. Anda merasakan panas yang perlahan menjalar dari kaki hingga ke wajah. Anda mendengar suara kayu yang terus retak lembut dan melihat cahaya jingga yang menari-nari di dinding, menciptakan rasa damai, rasa bahwa malam ini akan aman. Api itu bukan sekadar api. Ia adalah pusat rumah, pusat kehidupan, dan pusat dari kenangan yang akan tertinggal setiap malam. Setelah api di perapian menyala stabil, rumah mulai terisi dengan cahaya hangat yang berkedip, menari di dinding batu dan kayu. Nyala api itu bukan hanya penghangat, tapi juga memberi cahaya bagi sebuah ritual malam yang selalu sama, selalu sederhana, namun penuh makna. Makan malam keluarga. Meja kayu panjang yang dipahat kasar dengan tangan sudah menunggu di dekat perapian. Permukaannya penuh bekas goresan pisau, noda lama dari makanan sebelumnya, dan retakan kecil akibat panas dan dingin bergantian selama bertahun-tahun. Tidak ada taplak mewah atau hiasan, hanya sebuah meja polos yang menjadi saksi kehidupan sehari-hari. Tempat semua anggota keluarga duduk bersama setelah hari yang melelahkan. Ibu membawa sebuah panci besar dari besi yang digantung di atas api. Dari dalamnya mengepul uap panas, menyebarkan aroma gandum rebus yang sederhana, bercampur dengan sayuran akar yang dipotong-potong, wortel kecil, lobak putih, dan kubis. Tidak ada daging malam itu, karena daging adalah kemewahan yang jarang hadir di meja desa. Tetapi aroma bubur gandum hangat itu sendiri sudah cukup untuk membangkitkan rasa nyaman. Bunyi sendok kayu beradu dengan sisi panci terdengar berulang kali. Tok, 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 saat ibu menuangkan bubur ke mangkuk tanah liat. Mangkuk-mangkuk itu sederhana, kasar di tepiannya, dibuat oleh tangan pengrajin desa. Warna cokelat kusam mereka memantulkan cahaya api, seakan bercahaya lembut. Satu persatu, anggota keluarga menerima mangkuk mereka. Anak-anak menunggu dengan sabar, mata mereka mengikuti gerakan sendok, sementara napas hangat mereka membuat uap makanan itu menari di udara. Sang ayah menerima mangkuk dengan tenang, mengangguk pelan kepada istrinya, sebagai tanda terima kasih. Bubur gandum itu tidak diberi bumbu rumit, hanya sedikit garam dan kadang-kadang herba kering, seperti thyme atau daun bawang. Rasanya sederhana, namun di malam yang dingin, kehangatan yang meresap dari setiap sendokannya sudah lebih dari cukup. Bayangkan sendok kayu yang digenggam erat, terasa kasar di tangan, menimba bubur yang lembut, lalu perlahan masuk ke mulut. Rasanya tebal, hangat, sedikit manis dari gandum, dan ada tekstur renyah kecil
dari sayuran yang direbus bersama. Setiap suapan membawa ketenangan, membuat tubuh yang lelah seperti dipeluk dari dalam. Percakapan kecil terdengar di sekitar meja. Tidak ada suara keras, hanya bisikan rendah tentang ladang, tentang hewan ternak, atau tentang kabar dari tetangga yang lewat siang tadi. Sesekali tawa kecil muncul, terutama dari anak-anak yang masih penuh energi, meskipun mata mereka sudah mulai berat. Suara itu berpadu dengan retakan api dari perapian, menciptakan musik rumah tangga yang sederhana, namun menenangkan. Di atas meja, ada juga roti keras dari gandum hitam, dipanggang beberapa hari sebelumnya. Kulitnya tebal, agak kaku, tetapi saat dicelupkan ke dalam bubur panas, ia melunak dan menyerap rasa. Anak-anak suka merendamnya cukup lama, lalu menggigitnya perlahan sambil tersenyum puas. Anda bisa membayangkan duduk bersama mereka di meja itu. Udara hangat dari perapian menyentuh wajah, sementara aroma bubur gandum terus memenuhi ruangan. Di luar, angin berhembus, terdengar samar di celah kayu dinding, tetapi di dalam sini, dunia terasa aman, dikelilingi cahaya dan kebersamaan. Tidak ada piring porselen mewah, tidak ada peralatan perak, hanya kayu, tanah liat, dan api. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada kenyamanan yang sulit tergantikan. Makan malam sederhana ini bukan hanya tentang mengisi perut, tapi tentang kebersamaan, tentang berbagi rasa lapar, berbagi kehangatan, dan berbagi kehidupan di bawah atap yang sama. Suara mangkuk yang diletakkan kembali di atas meja, sendok kayu yang berhenti mengaduk, dan helaan napas panjang dari mereka yang kenyang. Semuanya menjadi tanda bahwa makan malam selesai. Tubuh terasa lebih berat, perut hangat, dan malam pun semakin matang. Makan malam sederhana ini adalah bagian dari siklus harian yang tidak pernah berubah. Ritme yang sama, rasa yang sama, dan ketenangan yang sama. Sesuatu yang membuat tidur nanti terasa lebih mudah, lebih damai, karena hati dan tubuh sudah terisi dengan cukup. Ocoasm, setelah makan malam usai, mangkuk tanah liat dikumpulkan, dan sendok kayu disandarkan kembali di sisi panci. Percakapan pun mereda, digantikan oleh suara api di perapian yang terus menyala dengan ritme lambat. Saat itu, perhatian keluarga beralih pada persiapan tidur. Di dalam rumah abad pertengahan, lantai bukanlah ubin atau kayu halus seperti yang kita kenal hari ini. Sebaliknya, lantai dipenuhi lapisan jerami kering yang ditebarkan secara merata. Jerami itu bukan sekadar alas, melainkan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Ia memberikan bantalan lembut bagi kaki yang lelah, menyerap kelembapan dari tanah di bawah rumah, sekaligus menjadi lapisan hangat yang membantu tubuh bertahan dari udara dingin yang merayap di malam hari. Ayah mengambil ikatan jerami baru yang disimpan di sudut ruangan. Tali pengikat dilepas, dan segera aroma khas memenuhi udara. Aroma manis yang kering, bercampur dengan sedikit bau tanah, dan ada nada halus dari debu matahari yang terjebak di batang-batang jerami. Setiap kali jerami itu diurai, terdengar suara khas kresek, kresek, suara ringan namun jelas, seperti musik alam yang sederhana. Dengan gerakan yang sudah terbiasa, jerami itu ditebar perlahan ke lantai di sekitar ranjang kayu besar yang terletak di tengah ruangan. Anak-anak sering membantu, mengambil genggaman kecil dengan tangan mungil mereka, dan menaburkannya sembarangan, sambil tertawa pelan melihat jerami beterbangan. Kadang ada batang jerami yang terlalu panjang atau terlalu keras. Mereka meletakkannya ke samping, agar lantai tetap nyaman ketika diinjak atau diduduki. Ketika jerami baru bercampur dengan lapisan lama, baunya semakin kompleks. Ada aroma segar dari batang yang baru dipotong, berpadu dengan wangi hangat
dari jerami yang sudah lama berada di lantai, yang kini menyimpan jejak asap perapian dan langkah kaki sehari-hari. Bau itu tidak pernah hilang sepenuhnya, tetapi justru menjadi ciri rumah, sesuatu yang menenangkan, akrab, dan membuat penghuninya merasa pulang. Setiap langkah di atas lantai menghasilkan suara halus. Jika Anda membayangkan berjalan di sana tanpa alas kaki, Anda bisa merasakan teksturnya, sedikit tajam di kulit, namun lembut sekaligus, seperti permukaan yang hidup, selalu berubah posisi saat disentuh. Suara kresek, kresek, mengikuti setiap gerakan, mengisi keheningan malam dengan irama yang lembut. Bagi anak-anak, lantai jerami bukan hanya alas tidur. Di siang hari, mereka sering menjadikannya tempat bermain, menumpuknya untuk membuat gundukan kecil, atau bersembunyi di balik tumpukan jerami kering. Namun, di malam hari, fungsi utamanya kembali sederhana, memberikan kehangatan tambahan bagi seluruh keluarga yang bersiap untuk tidur. Ibu biasanya merapikan jerami di sekitar ranjang kayu besar, memastikan tidak ada celah kosong. Ia meratakan dengan telapak tangan, menekan pelan agar permukaannya tidak terlalu tinggi di satu sisi. Kadang ia menemukan bulu kecil atau ranting yang ikut terbawa bersama jerami, lalu ia sisihkan dengan teliti. Semua ini dilakukan dengan tenang, dengan ritme yang sama setiap malam. Seakan ada ritual tak tertulis yang menjaga keteraturan hidup. Anda bisa membayangkan suasana ruangan saat itu. Api di perapian masih menyala. Cahayanya memantul di batang-batang jerami yang berkilau lembut. Suara retakan kayu berpadu dengan gesekan jerami, menciptakan simfoni kecil yang hanya dimiliki rumah-rumah abad pertengahan. Lantai jerami bukanlah kenyamanan mewah, tetapi ada sesuatu yang tulus dan menenangkan di dalamnya. Ia menghubungkan manusia dengan tanah, dengan siklus alam yang sederhana. Jerami yang dulu hijau di ladang, kini hadir di dalam rumah, menjadi bagian dari kehidupan malam. Dan ketika jerami itu telah ditebarkan dengan rata, rumah terasa siap menyambut tidur panjang, siap mengantarkan keluarga itu ke dalam kehangatan bersama yang akan segera terjalin di ranjang kayu besar di tengah ruangan. Di tengah ruangan berdiri sebuah ranjang kayu besar, tidak seperti ranjang modern yang terbuat dari logam ringan atau kayu yang dipoles halus. Ranjang abad pertengahan ini kokoh, berat, dan dibuat dengan tangan oleh tukang kayu desa. Kayunya mungkin berasal dari pohon oak atau beech, ditebang dari hutan terdekat, dipotong dengan gergaji sederhana, dan disatukan dengan pasak kayu, bukan paku logam. Ranjang itu tidak memiliki ornamen indah, hanya balok-balok tebal yang menopang sisi-sisinya. Namun, meski tampak kasar, ranjang ini adalah pusat kenyamanan rumah, tempat seluruh keluarga berkumpul, berbagi kehangatan, dan bertahan dari malam-malam panjang yang dingin. Permukaannya ditutupi papan kayu lebar yang menjadi dasar. Di atasnya diletakkan jerami kering, tambahan untuk memberikan bantalan. Jerami itu dipadatkan agar tidak mudah bergeser, lalu ditutup dengan kain kasar dari linen atau rami. Di atasnya, selimut wol dilipat rapi, menunggu saatnya dibentangkan. Anda bisa membayangkan bagaimana rasanya duduk di tepi ranjang itu. Kayu yang dingin terasa keras, namun permukaannya licin oleh sentuhan tangan dan tubuh yang sudah bertahun-tahun bersandar di sana. Ada sedikit goresan dan bekas paku kayu yang menonjol, tanda bahwa ranjang ini bukan barang baru, melainkan pusaka yang diwariskan atau dibuat untuk bertahan selama mungkin. Lebarnya cukup untuk menampung seluruh keluarga. Dalam dunia abad pertengahan, ranjang bukanlah milik pribadi yang eksklusif. Ia adalah simbol kebersamaan. Ayah, ibu,
dan anak-anak, bahkan kadang kakek nenek, berbagi ruang yang sama. Tidak ada rasa canggung dalam kebersamaan ini, hanya kebutuhan alami untuk saling menghangatkan diri dan menjaga keamanan. Selimut wol yang tebal terlipat di ujung ranjang. Wol itu kasar jika disentuh, masih menyimpan sedikit bau domba dari mana ia berasal, bercampur dengan aroma asap perapian yang meresap setelah berbulan-bulan dipakai. Namun, di musim dingin yang menusuk, selimut itu menjadi harta berharga. Setiap helai benangnya memerangkap udara hangat, menciptakan pelindung dari udara dingin yang merayap melalui celah dinding. Anak-anak seringkali yang pertama mendekati ranjang. Mereka menyentuh permukaan jerami di atas papan kayu, lalu tertawa kecil mendengar suara kresek yang muncul ketika mereka menggerakkan tangan atau badan. Suara itu, meski sederhana, menjadi bagian akrab dari kehidupan malam. Musik lembut yang menandai waktu tidur. Bagi orang dewasa, ranjang besar ini bukan hanya tempat beristirahat. Ia adalah simbol keberlangsungan hidup. Disinilah mereka melepas lelah setelah bekerja keras di ladang. Disinilah mereka mendekap anak-anak, bercerita sebelum tidur, atau berdoa bersama. Dan disinilah mereka bertahan dari musim dingin yang panjang ketika udara luar membekukan sungai dan menutup ladang dengan salju. Cahaya dari perapian memantul di kayu ranjang, menimbulkan bayangan gelap di lantai jerami. Bayangan itu bergerak lembut, seolah-olah ranjang itu memiliki kehidupan sendiri, bernafas bersama rumah. Dan ketika seluruh anggota keluarga sudah berkumpul di atasnya, ranjang kayu besar itu berubah dari sekadar perabot kasar menjadi pelabuhan kehangatan, sebuah pulau di tengah lautan malam yang dingin. Anda bisa membayangkan betapa hangatnya suasana itu. Sebuah ranjang besar, sederhana, tapi penuh arti. Ia bukan hanya kayu dan jerami. Ia adalah tempat di mana rasa aman ditemukan, di mana kebersamaan terjalin erat, dan di mana malam dilalui bersama hingga fajar datang kembali. Saat ranjang kayu besar sudah siap, dengan jerami yang ditebarkan rapi dan selimut wol yang menunggu di ujungnya, tibalah waktunya keluarga memulai persiapan tidur. Di rumah abad pertengahan, momen ini bukanlah hal yang cepat atau terburu-buru. Ada ritme yang lambat, penuh kebiasaan, seolah-olah setiap gerakan kecil adalah bagian dari ritual malam yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak biasanya menjadi yang pertama dipersiapkan. Ibu memanggil mereka satu persatu dengan suara lembut yang hampir tersamar oleh suara api di perapian. Pakaian sehari-hari yang kaku dan penuh debu dilepaskan perlahan, diganti dengan kain tidur sederhana. Bukan kain halus atau nyaman, melainkan pakaian dari linen kasar atau wol tipis yang sudah lama dipakai. Walau sederhana, kain itu cukup untuk memberi rasa hangat di malam dingin. Sebelum benar-benar naik ke ranjang, ada kebiasaan yang hampir selalu dilakukan. Mencuci tangan dan wajah, tidak dengan air hangat yang mengalir dari keran, melainkan dengan baskom berisi air dingin yang sudah disiapkan sebelumnya. Air itu seringkali berasal dari sumur atau sungai, dan pada malam hari, suhunya menusuk kulit. Anak-anak biasanya meringis ketika air dingin menyentuh wajah mereka, namun tetap melakukannya, karena itu bagian dari kebersihan sederhana yang diajarkan orang tua. Suara cipratan air terdengar lembut di ruangan, berpadu dengan bunyi kayu terbakar yang masih menyala di perapian. Ayah dan ibu juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak membutuhkan waktu lama, hanya gerakan singkat, praktis, dan seperlunya. Dalam kesederhanaan itu, ada nuansa kebersamaan.
Semua anggota keluarga merasakan rutinitas yang sama, mengikuti alur hidup yang teratur tanpa perlu tergesa-gesa. Setelah itu, api di perapian diperhatikan kembali. Ayah biasanya menambahkan kayu terakhir untuk memastikan bara tetap menyala sepanjang malam, memberi sedikit kehangatan dan cahaya yang cukup sampai fajar. Asap tipis mengepul ke atas, menyelinap keluar lewat cerobong sederhana, meninggalkan aroma hangus kayu yang menenangkan. Cahaya oranye dari api itu menciptakan suasana remang, cukup terang untuk melihat wajah-wajah keluarga, namun cukup redup untuk menuntun tubuh menuju rasa kantuk. Ibu merapikan selimut wol di atas ranjang besar. Selimut itu dibentangkan perlahan, dengan lipatan hati-hati, seolah ia sedang menyiapkan sarang hangat bagi seluruh keluarganya. Anak-anak naik lebih dulu, merangkak ke bagian tengah ranjang, sambil tertawa kecil. Suara jerami kembali terdengar. Kresek, kresek, irama akrab yang menandai bahwa saat tidur sudah dekat. Di sisi lain, ayah memastikan pintu rumah terkunci dengan palang kayu sederhana. Tidak ada kunci besi rumit, hanya balok berat yang disandarkan melintang di pintu untuk mencegah hewan liar atau orang asing masuk. Setelah itu, suasana rumah semakin hening, hanya tersisa bunyi alam, angin yang menyusup dari celah-celah dinding, suara burung malam yang jauh, dan kadang lolongan anjing dari desa tetangga. Seluruh persiapan ini, meski tampak sederhana, memiliki makna besar. Ia bukan sekadar kegiatan menjelang tidur, tetapi sebuah proses yang menenangkan, menuntun tubuh dan pikiran perlahan masuk ke dalam ketenangan malam. Tidak ada cahaya terang yang menyilaukan. Tidak ada suara bising dari luar. Hanya rumah kecil, api perapian, lantai jerami, dan ranjang besar yang menunggu. Ketika semua selesai, rumah pun siap menghadapi malam. Suasana menjadi hening, damai, seolah waktu melambat. Saat itulah keluarga mulai naik ke ranjang, satu persatu, mencari tempat mereka di dalam kehangatan bersama. Saat malam semakin dalam dan udara semakin dingin, anak-anaklah yang pertama kali merapat ke ranjang kayu besar itu. Mereka tidak membutuhkan ajakan panjang. Tubuh kecil mereka secara alami mencari kehangatan, dan ranjang besar yang dipenuhi jerami serta selimut wol menjadi tempat paling aman yang mereka kenal. Anak yang paling kecil biasanya segera mendekat kepada ibu, menempel erat, seolah mencari perlindungan. Suara tawa kecil terdengar, namun tidak lama. Perlahan tawa itu berubah menjadi gumaman lembut yang bercampur dengan rasa kantuk. Tangan mungil mereka meraba-raba selimut wol, mencari bagian yang paling hangat untuk diselipkan ke tubuh. Jerami di bawah tubuh mereka menimbulkan bunyi khas setiap kali mereka bergerak. Kresek, kresek. Suara itu lembut, seperti musik malam yang berulang-ulang, menandai setiap pergeseran kecil di ranjang. Meski sederhana, bunyi itu memberi rasa akrab, seakan mengingatkan bahwa mereka berada di tempat yang sama, berbagi satu ruang, satu kehangatan. Bagi anak-anak, tidur di ranjang bersama orang tua dan saudara bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga rasa aman. Bayangkanlah, di luar rumah, dunia malam abad pertengahan, penuh ketidakpastian, dingin menusuk, hewan liar berkeliaran, dan desa sunyi yang bisa terasa asing. Tetapi di dalam rumah kecil dengan dinding batu atau kayu sederhana, ranjang besar itu bagaikan benteng hangat. Tidak ada anak yang merasa sendirian, karena setiap napas, setiap gerakan kecil dari tubuh lain memberi pengingat bahwa mereka dilindungi. Kadang-kadang, sebelum benar-benar terlelap, anak-anak berbisik pelan satu sama lain.
Mereka berbagi cerita singkat tentang hari itu, tentang ayam yang berkokok lebih keras dari biasanya, atau tentang tetesan air dari atap yang menimbulkan suara aneh saat hujan. Suara mereka lirih, seperti desiran angin yang lembut. Ayah dan ibu membiarkannya, karena mereka tahu suara kecil itu akan segera hilang, tergantikan oleh dengkuran ringan yang tenang. Tubuh kecil anak-anak itu membawa kehangatan tersendiri. Ketika mereka merapat, rasa dingin yang mungkin masih tersisa di udara perlahan sirna. Kehangatan dari tubuh mereka menyebar melalui selimut wol, bercampur dengan kehangatan orang tua yang berada di sisi lain ranjang. Seolah ranjang itu bukan lagi sekadar perabot kayu, melainkan sebuah tempat di mana energi dan rasa aman terkumpul. Aroma khas pun memenuhi ruangan, campuran dari kain wol yang lembab, jerami yang kering, dan sedikit aroma asap kayu dari perapian. Bagi anak-anak, aroma itu bukan sesuatu yang mengganggu. Justru, aroma itulah yang mereka kenali sejak lahir. Aroma rumah, aroma kehangatan keluarga. Dalam momen ini, kehidupan abad pertengahan terasa begitu berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Tidak ada lampu pijar yang menyilaukan. Tidak ada suara mesin atau kendaraan yang mengganggu. Yang ada hanyalah keheningan pedesaan, nyala api yang kecil di tungku, dan bunyi napas orang-orang yang beristirahat bersama. Semua itu membuat anak-anak cepat terbuai. Mata mereka yang awalnya masih terbuka, perlahan mulai tertutup. Gerakan tubuh menjadi semakin jarang. Napas menjadi lebih teratur. Suara berbisik pun lenyap, digantikan oleh diam yang penuh ketenangan. Dalam pelukan keluarga, dalam tumpukan jerami dan kain wol kasar, anak-anak itu menemukan dunia kecil yang aman, nyaman, dan tak tergantikan. Disinilah kita mulai melihat alasan mengapa orang abad pertengahan tidur berkelompok. Bukan hanya karena kebutuhan praktis untuk menghangatkan diri, tetapi juga karena naluri manusia untuk mencari kebersamaan, rasa aman, dan kedekatan yang mendalam. Di sudut rumah sederhana itu, tungku perapian masih menyala, tidak sebesar ketika ibu menyalakannya saat senja, tidak secerah ketika kayu kering baru dilemparkan ke dalamnya. Kini api itu kecil, tenang, seperti ikut larut dalam suasana malam. Lidah-lidah apinya bergerak pelan, kadang berkedip, kadang memanjang sebentar sebelum kembali mengecil. Bunyinya pun berubah, tidak lagi keras berderak, melainkan hanya suara samar, krek, krek, yang sesekali terdengar dari kayu yang sudah setengah menjadi bara. Bunyi itu lembut, seakan berbisik, menemani hening malam tanpa mengganggu. Bara merah yang menyala di balik abu mengeluarkan cahaya temaram, cukup untuk memberi siluet samar pada dinding batu rumah, cukup untuk membuat bayangan menari dengan gerakan lambat dan berulang. Bayangan itu, entah dari kursi kayu, kendi tanah liat, atau tubuh orang-orang yang sedang berbaring, terlihat bergerak seolah mengikuti tarian api. Ia memanjang dan memendek, bergetar perlahan. Bagi mereka yang terjaga, bayangan itu bisa menjadi tontonan kecil yang menenangkan. Bagi mereka yang mulai tertidur, cahaya temaram itu adalah jaminan bahwa malam belum sepenuhnya gelap. Ada kehangatan, ada tanda kehidupan. Aroma kayu terbakar masih terasa di udara. Asap tipis naik perlahan, membawa wangi yang bercampur dengan kain wol dan jerami di sekitarnya. Bagi keluarga abad pertengahan, itu adalah aroma keseharian yang menenangkan. Aroma rumah, aroma perlindungan. Bayangkan diri Anda berbaring di dekatnya. Mata perlahan terpejam, sementara aroma kayu yang terbakar lembut menyusup ke indera penciuman, mengingatkan bahwa api kecil itu menjaga sepanjang malam. Ayah,
Sebelum ikut berbaring, biasanya memperhatikan api sekali lagi. Ia memastikan tidak padam seluruhnya, sebab api bukan hanya sumber cahaya, tetapi juga penjaga rumah dari dingin malam yang bisa menusuk hingga ke tulang. Dengan sepotong kayu kecil, ia mengatur posisi bara, menimbun sebagian dengan abu agar tetap menyala lebih lama. Setelah yakin cukup, ia membiarkannya. Api itu tidak lagi berkobar, namun ia tetap hidup, berdenyut perlahan seperti napas malam. Api kecil itu memiliki peran penting dalam tidur berkelompok. Kehangatannya, meski tidak besar, menyebar ke seluruh ruangan, memberi rasa nyaman. Cahayanya, meski redup, cukup untuk membuat anak-anak tidak merasa takut dalam kegelapan. Dan suara lembut dari perapian, bersama bunyi jerami dan napas keluarga, menjadi latar suara alami yang menenangkan, seperti alunan musik malam yang tak pernah usang. Kadang, bila angin malam menyusup dari celah dinding kayu, nyala api itu bergetar lebih cepat. Suaranya berubah sejenak, seolah menyesuaikan diri dengan hembusan udara. Bayangan di dinding ikut bergerak, menari sedikit lebih riang, sebelum kembali tenang. Semua itu terjadi dengan ritme alami, tanpa tergesa-gesa, sejalan dengan detak waktu yang terasa lebih lambat di dalam rumah pedesaan itu. Sambil berbaring, anak-anak sesekali membuka mata. Mereka menatap nyala api itu, lalu perlahan menutup mata kembali. Ada sesuatu yang menenangkan dari sinar oranye yang lembut, seolah api itu menjaga mereka, sama seperti pelukan hangat orang tua di ranjang besar. Dalam ketenangan malam, api menjadi teman, menjadi penjaga, dan menjadi tanda bahwa kehidupan terus berlanjut. Meski dunia di luar terbungkus gelap, semakin lama, semakin sedikit gerakan di dalam rumah. Api pun seolah ikut menyelaraskan diri. Lidah apinya mengecil lagi, hingga yang tersisa hanyalah bara merah yang bersinar dari balik abu. Cahaya itu berdenyut pelan, seperti jantung yang berdetak dalam tidur, setia menemani hingga pagi tiba. Di luar rumah kecil itu, malam pedesaan abad pertengahan berjalan dengan ritme yang berbeda. Jika siang hari penuh dengan suara orang-orang bekerja di ladang, suara alat bajak, derap kaki kuda, atau teriakan anak-anak yang berlarian, maka malam membawa dunia yang jauh lebih hening, lebih lembut, namun tidak sepenuhnya sunyi. Yang terdengar kini adalah suara-suara hewan ternak yang selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan desa. Tidak jauh dari rumah, kandang sederhana menampung sapi, domba, dan beberapa kambing. Dinding kandang terbuat dari kayu dan jerami yang dipadatkan, cukup kuat untuk menahan angin malam dan memberi tempat bernaung. Dari sana terdengar suara samar. Sapi menggerutu pelan. Seolah sedang berbicara dalam bahasa malamnya sendiri. Sesekali terdengar suara embikan domba, nyaring namun cepat hilang, seperti gumaman singkat yang menembus udara dingin. Hewan-hewan itu, meski tampak diam, sebenarnya menjalani malam dengan cara mereka. Suara langkah sapi yang bergeser di jerami kandang menimbulkan bunyi gesekan halus, krek, krek, berpadu dengan suara kambing yang menginjak tanah keras. Hewan-hewan ini tidak benar-benar tidur seperti manusia, melainkan beristirahat dengan tenang, bergantian berdiri, duduk, atau sekadar mengunyah sisa pakan. Dari dalam rumah, suara-suara itu terdengar samar, teredam oleh dinding batu dan kayu. Namun justru kesamaran itulah yang membuatnya menenangkan. Bayangkan Anda berbaring di ranjang besar, mendengar suara lembut dari luar, sapi yang menghela napas berat, domba yang mengembik pendek, atau ayam yang sesekali berisik di tempat tidurnya. Semua suara itu
hadir sebagai latar alami, seakan melodi malam yang mengingatkan bahwa kehidupan di desa tidak pernah benar-benar berhenti, hanya melambat. Kadang angin membawa aroma khas kandang ke dalam rumah, aroma jerami basah, tanah lembab, dan tubuh hewan yang hangat. Bagi orang modern, mungkin aroma itu terasa asing. Namun bagi orang abad pertengahan, itulah aroma keseharian, tanda bahwa ternak mereka aman, bahwa kehidupan terus berjalan. Aroma itu menyatu dengan bau kayu terbakar dari perapian, dengan wol selimut yang lembab, menciptakan campuran yang akrab dan menenangkan. Suara hewan ternak juga memberi rasa aman. Bayangkan malam tanpa suara-suara itu, hanya kesunyian pekat, hanya angin yang mendesis. Kesunyian semacam itu bisa terasa menakutkan, terutama di dunia yang gelap, tanpa cahaya buatan. Tetapi dengan adanya ternak, keluarga tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ada kehidupan lain yang berjaga, bernapas, dan mengisi malam. Bahkan, kadang suara-suara itu menjadi semacam penanda waktu. Ayam jantan, misalnya, tidak hanya berkokok di pagi hari, tetapi juga sesekali bersuara di malam buta, seolah menegaskan bahwa fajar suatu saat akan datang. Bagi anak-anak yang terbangun sejenak, suara itu bisa menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan, bahwa kegelapan akhirnya akan berganti dengan cahaya. Di desa abad pertengahan, hubungan manusia dengan hewan ternak jauh lebih dekat daripada yang kita bayangkan sekarang. Mereka bukan sekadar sumber makanan atau tenaga kerja, tetapi juga bagian dari irama hidup sehari-hari. Malam tanpa suara hewan ternak akan terasa aneh, kosong, seakan ada yang hilang. Karena itulah, suara lembut dari luar rumah menjadi bagian dari musik alami yang mengiringi tidur keluarga. Semakin malam, semakin jarang suara itu terdengar. Sapi berhenti bergerak, domba tenang dalam diamnya. Hanya sesekali terdengar helaan napas berat, panjang, lalu hening kembali. Semua itu menyatu dengan suara api yang mengecil, dengan napas anak-anak yang mulai teratur, dengan bunyi lembut angin yang merayap di celah kayu rumah. Dan di sanalah, dalam gabungan suara-suara lembut itu, api, jerami, napas keluarga, dan hewan ternak di luar, terbentuklah simfoni malam pedesaan yang damai. Sebuah simfoni sederhana, namun begitu efektif membuat tubuh rileks, pikiran melambat, dan akhirnya terlelap dalam tidur yang dalam. Ranjang kayu besar yang berdiri di tengah ruangan itu bukan hanya perabot, melainkan jantung rumah. Malam demi malam, ia menampung seluruh keluarga, menjadi saksi bisu, kebersamaan, dan menjadi ruang di mana kehidupan desa berputar dalam ritme yang sederhana. Saat persiapan tidur selesai, satu persatu anggota keluarga mulai naik ke atasnya. Dengan gerakan lambat, teratur, seolah mengikuti urutan yang tidak tertulis namun selalu dipatuhi. Anak-anak sudah lebih dulu berada di tengah ranjang. Tubuh mungil mereka meringkuk sambil memeluk kain wol. Wajah mereka terlihat damai dalam cahaya temaram api, perapian. Napas kecil yang teratur mulai terdengar. Namun, sesekali ada yang bergerak, mencari posisi paling nyaman di antara jerami dan lipatan kain. Suara gesekan, jerami kresek, menjadi musik lembut yang menemani proses ini. Lalu ayah menyusul. Ia mendekat dengan langkah berat, setelah memastikan pintu terkunci rapat. Dengan hati-hati, ia duduk di tepi ranjang. Kayu berderit halus di bawah berat tubuhnya. Perlahan, ia menggeser diri, mengambil posisi di salah satu sisi ranjang. Posisi itu hampir selalu sama, seakan telah ditentukan oleh kebiasaan. Di ujung lain, ibu menempati sisinya. Gerakan mereka penuh kehati-hatian, agar tidak mengganggu anak-anak
yang sudah mulai terbuai kantuk. Bagi keluarga abad pertengahan, tidak ada ruang untuk privasi seperti yang kita kenal sekarang. Ranjang lebar itu adalah ruang bersama, di mana semua orang berbagi, bahu bersentuhan, kaki saling bersinggungan, tubuh merapat satu sama lain. Jarak di antara mereka hampir tidak ada. Namun justru dalam kedekatan itulah tercipta rasa aman dan kebersamaan yang begitu penting di tengah kerasnya hidup sehari-hari. Selimut wol tebal perlahan ditarik menutupi tubuh. Gerakannya lambat, ditarik dari ujung ranjang ke arah tengah, hingga semua orang terlindung di bawahnya. Ada rasa berat pada selimut itu, berbeda dengan kain lembut yang kita kenal sekarang. Namun berat itulah yang memberi rasa hangat, menekan tubuh dengan lembut, dan menghadirkan kenyamanan dalam dinginnya malam. Aroma khas wol lembab bercampur dengan sisa asap kayu, menjadi udara yang akrab, udara yang hanya dimiliki oleh rumah kecil ini. Dalam kegelapan yang semakin pekat, setiap anggota keluarga mencari posisi mereka. Anak yang lebih kecil biasanya berada di tengah, terlindung dari angin yang mungkin masuk lewat celah dinding. Orang dewasa berada di sisi, siap berjaga bila sewaktu-waktu ada suara dari luar. Tidak ada kata-kata panjang dalam proses ini. Hanya gerakan kecil, desahan pelan, dan suara napas yang saling bersahutan. Bayangkanlah, berada di dalam ranjang besar itu, mendengar suara berlapis, derit kayu ranjang yang tua, gesekan jerami di bawah tubuh, suara kain wol saat digeser, dan napas keluarga yang semakin sinkron. Semua itu berpadu dalam harmoni, menciptakan ruang yang terasa hangat, kokoh, dan penuh ketenangan. Perlahan, waktu pun bergerak maju. Ranjang kini terisi sepenuhnya. Tidak ada ruang kosong yang luas, namun justru karena itulah kehangatan merata, menyelimuti semua tubuh. Di musim dingin yang menusuk, kehangatan tubuh-tubuh yang berdekatan ini menjadi selimut terbaik. Dan lebih dari itu, ia menjadi simbol nyata dari kehidupan bersama. Saling bergantung, saling menguatkan, dan saling menjaga. Dalam detik-detik hening setelah semua menemukan posisi mereka, rumah terasa berubah. Dari ruang yang tadi masih dipenuhi aktivitas kecil, kini ia menjadi sarang tidur yang tenang. Api kecil di perapian, suara ternak di luar, dan ranjang besar yang penuh tubuh lelah. Semuanya bersatu membentuk suasana malam yang mendalam. Dan di sanalah malam abad pertengahan berlanjut. Tidak ada cahaya terang, tidak ada suara bising dunia luar, hanya satu ranjang besar, satu keluarga, satu kehidupan sederhana yang berpaut erat dalam tidur yang hangat. Ketika ranjang kayu besar itu sudah penuh, tubuh-tubuh yang lelah mulai merapat satu sama lain. Malam semakin dingin, dan udara di dalam rumah yang sederhana itu ikut menyusup perlahan, meski dinding batu dan kayu telah berusaha melindungi. Namun, kehangatan yang sesungguhnya bukan berasal dari perapian yang kini tinggal bara, bukan pula dari selimut wol yang berat dan kasar, melainkan dari tubuh-tubuh yang berbaring berdampingan, bahu bertemu bahu, lengan menyentuh lengan, dan kaki yang tidak sengaja bersinggungan tidak dianggap mengganggu. Justru, kontak sederhana itu menjadi cara alami untuk berbagi hangat. Anak-anak yang berada di tengah merasakan rasa aman dari pelukan udara hangat yang tercipta di antara tubuh-tubuh orang dewasa. Orang tua di sisi ranjang, meski tubuh mereka letih setelah seharian bekerja, membiarkan dirinya menjadi pelindung, menjadi dinding hangat yang memisahkan anak-anak dari dingin yang masuk lewat celah papan. Kehangatan ini bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Bayangkan, di dunia abad pertengahan yang keras, dengan musim dingin panjang, panen yang tak selalu berhasil, dan bahaya yang selalu mengintai,
Malam bersama keluarga di satu ranjang adalah momen berharga. Kehangatan tubuh menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi hidup, bahwa dalam kegelapan malam ada kehadiran lain yang menjaga, bernapas, dan hadir begitu dekat. Di bawah selimut wol, hawa hangat terkumpul. Nafas yang keluar dari mulut orang-orang di dalam ranjang menyatu, menciptakan udara lembab yang khas, bercampur dengan aroma jerami dan kain wol. Mungkin bagi kita sekarang, udara itu terasa terlalu pekat, terlalu berat, tetapi bagi mereka, itulah aroma rumah, aroma kenyamanan. Setiap tarikan napas menjadi bagian dari ruang bersama, seolah satu tubuh besar yang bernapas dalam irama yang sama. Anak-anak kecil biasanya mencari titik paling hangat. Ada yang menempel ke sisi ibu, menyembunyikan wajahnya di lipatan kain. Ada pula yang menyelipkan kaki mungilnya di bawah kaki ayah, mencari kehangatan tambahan dari kulit kasar yang terbiasa bekerja di ladang. Gerakan kecil ini menimbulkan suara lembut dari jerami, tetapi tidak ada yang terganggu. Semua mengerti, semua menerima, karena begitulah cara mereka bertahan menghadapi dingin malam. Ranjang itu, meski sederhana, memiliki keajaiban tersendiri. Setiap tubuh yang berada di atasnya memberi sumbangan hangat, dan hangat itu berbalik, dirasakan oleh yang lain. Semakin banyak tubuh, semakin merata kehangatan yang tercipta. Tidak ada alat pemanas, tidak ada selimut tambahan, hanya tubuh-tubuh yang berbagi dalam diam. Bila Anda membayangkan diri berada di sana, Anda akan merasakan bagaimana kehangatan itu bekerja perlahan. Sentuhan kulit ke kulit, gesekan kain wol, bahkan dengkuran pelan dari seseorang di sisi Anda. Semuanya menyatu menjadi pengalaman tidur yang dalam dan menenangkan. Kehangatan ini bukan hanya kebutuhan praktis, tetapi juga ikatan emosional yang memperkuat keluarga. Kehidupan di luar rumah mungkin penuh ketidakpastian, tetapi di ranjang besar itu, semua terasa aman. Kehangatan tubuh bersama menjadi benteng tak kasat mata, menyingkirkan rasa takut, menghapus kesepian, dan mengganti dingin dengan kenyamanan. Dalam diam, setiap orang saling menjaga, bahkan tanpa disadari. Dan di sanalah, dalam kegelapan yang pekat, kehangatan itu berfungsi seperti pelukan besar yang tidak pernah lepas sepanjang malam. Kehangatan yang sederhana, namun cukup untuk membuat mereka melewati malam panjang abad pertengahan. Begitu semua tubuh tertutup oleh selimut wol yang berat, suasana ranjang besar itu seolah berubah menjadi kepompong hangat. Namun kehangatan bukanlah satu-satunya hal yang menyelimuti mereka. Ada aroma yang khas, aroma yang selalu hadir, dan perlahan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan malam di abad pertengahan. Aroma kain wol. Kain wol yang dipakai bukanlah kain lembut, seperti yang kita kenal hari ini. Wol di masa itu masih kasar, tebal, dan memiliki serat yang kaku. Namun justru, serat-serat itulah yang mampu menahan dingin, menjaga tubuh dari udara yang menusuk. Setiap kali selimut wol ditarik, ada bunyi gesekan yang khas, hampir seperti bisikan serat kering yang saling bergesekan. Bunyi itu diikuti oleh aroma yang keluar perlahan. Aroma yang pekat, bercampur antara bau tanah, kelembapan, dan sisa-sisa minyak alami dari bulu domba yang belum sepenuhnya hilang meski sudah diproses. Aroma wol tidak bisa disembunyikan. Ia meresap ke udara, memenuhi ruangan kecil itu dengan kehadiran yang halus, namun terus-menerus. Bagi hidung yang terbiasa, bau itu bukan sesuatu yang mengganggu. Justru, ia menjadi bagian dari rasa aman, seperti bagaimana kita sekarang mungkin mengenali aroma bantal atau selimut yang sudah lama digunakan. Begitu pula mereka.
terbiasa dengan bau wol yang menempel dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda membayangkan menarik selimut wol itu hingga menutup dada, Anda akan mencium aroma lembab bercampur dengan hangatnya tubuh manusia. Ada lapisan bau kayu dari ranjang, bau jerami dari alas tidur, dan bau dinding rumah yang menyimpan sisa asap dari perapian. Semua bercampur menjadi satu, dan di antaranya, aroma wol selalu dominan, membuat seakan seluruh ruangan dipeluk oleh kain yang sama. Kadang, wol itu menyimpan cerita. Bila hujan turun di siang hari dan udara lembab meresap, selimut menjadi lebih berat dan aromanya semakin kuat, menyerupai bau rerumputan basah. Bila matahari bersinar cukup lama di musim panas, wol yang dijemur di luar menyerap sinar hangat, lalu melepaskannya kembali dalam bentuk aroma yang lebih ringan, lebih segar, meski tetap khas. Dalam setiap musim, wol memiliki bahasanya sendiri, bahasa yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup dekat dengannya. Bagi anak-anak, aroma wol berarti rasa aman. Ketika tubuh mereka ditutupi selimut berat itu, mereka tahu bahwa malam akan berlalu dengan hangat. Bagi orang tua, bau wol adalah pengingat akan kerja keras, menggembalakan domba, memintal benang, menenun kain, hingga menjahitnya menjadi selimut besar yang kini melindungi keluarga. Tidak ada yang memandangnya sebagai kemewahan, melainkan sebagai bagian penting dari kelangsungan hidup. Aroma wol itu, bagi kita yang hanya membayangkannya, mungkin terasa asing, bahkan terlalu kuat. Namun bayangkanlah hidup dalam ruangan kayu kecil, dengan udara luar yang selalu dingin dan lembab. Dalam kondisi itu, aroma wol tidak lagi dianggap sebagai bau, melainkan sebagai teman malam. Ia adalah penanda bahwa selimut ada di sana, menutupi tubuh, melindungi dari dingin, dan menyatukan keluarga di bawah satu lapisan yang sama. Dan dalam keheningan malam itu, ketika semua sudah mulai terlelap, aroma wol perlahan bercampur dengan irama napas yang teratur. Setiap kali selimut bergeser, karena seseorang membalikkan badan, bau itu kembali menyeruak, mengisi rongga hidung, dan mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian, bahwa selalu ada kain wol yang menjaga, menutup, dan menjadi jembatan antara tubuh manusia dan kerasnya alam di luar. Aroma wol, meski sederhana, adalah bagian dari kehangatan, bagian dari keamanan, dan bagian dari kehidupan malam yang tidak pernah hilang sepanjang berabad-abad. Ketika cahaya api di perapian tinggal redup dan rumah kayu itu hampir sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan, suasana perlahan beralih dari riuh kecil menjadi hening. Namun keheningan itu bukanlah keheningan yang mutlak. Di dalamnya ada ritme lain yang muncul, ritme alami yang datang dari tubuh manusia itu sendiri. Suara napas. Awalnya, napas terdengar terpisah. Anak kecil di sudut ranjang menarik napas dengan cepat, seakan masih penuh dengan sisa tawa kecil sebelum terlelap. Sang ayah, dengan tubuh besar dan letih, setelah seharian bekerja, bernapas dengan nada berat, dalam, dan lambat, seperti dentuman yang teratur. Ibu, yang masih setengah terjaga, napasnya tenang, nyaris tanpa suara, hanya terasa sebagai gerakan lembut di udara. Dan saya, berbaring di antara mereka, ikut mendengarkan irama itu, seakan rumah ini memiliki musiknya sendiri. Jika Anda membayangkan berada di ruangan itu, Anda akan mendengar bagaimana suara napas bercampur menjadi satu simfoni lembut. Tidak ada instrumen, tidak ada nyanyian, hanya tarikan dan hembusan yang terus berulang, konstan, mengisi udara malam dengan pola yang tidak pernah terputus. Seakan-akan
Seluruh keluarga disatukan, bukan hanya oleh selimut wol yang menutupi mereka, tapi juga oleh irama napas yang sama. Setiap kali seseorang bergeser, jerami di bawah ranjang berderak pelan, lalu kembali hening. Setelah itu, suara napas kembali mendominasi. Kadang, anak yang lebih kecil mengeluarkan suara mendesah halus, nyaris seperti dengkuran mungil, lalu mereda seiring tubuhnya semakin rileks. Kadang pula, suara napas ayah terdengar lebih berat, seperti embusan angin melewati celah pintu kayu. Semua suara itu berpadu, tidak saling mengganggu, justru saling melengkapi. Suara napas memiliki kekuatan yang unik. Ia mengingatkan pada sesuatu yang paling dasar dalam hidup, bahwa kita masih ada, masih bersama, masih saling mengisi ruang. Dalam kegelapan yang bisa terasa menekan, napas menjadi penanda kehadiran. Bagi anak kecil yang terbangun, sesaat di tengah malam, mendengar suara napas, orang tuanya berarti rasa aman. Bagi orang dewasa yang resah, mendengar napas anak-anaknya berarti penghiburan. Bukti bahwa kehidupan terus berlanjut. Ada keindahan dalam keseragaman itu. Seiring waktu berjalan, napas yang awalnya berbeda-beda mulai menemukan ritme yang sama. Tarikan dan hembusan semakin serentak, seakan tubuh-tubuh itu akhirnya menyelaraskan diri dengan waktu malam. Bayangkan, seolah rumah itu menjadi satu makhluk besar, dengan napas yang keluar masuk secara teratur, tenang, dan penuh kepastian. Udara di ruangan pun terasa ikut bergerak mengikuti irama itu. Setiap tarikan napas menyedot udara yang sedikit beraroma asap dan wol, lalu setiap hembusan menghangatkannya kembali, menebarkannya ke udara yang dingin. Seakan seluruh ruangan bernapas, seakan dinding kayu, jerami, dan perapian yang meredup ikut bernafas bersama penghuninya. Bagi kita yang mendengarkan dari kejauhan, suara napas itu mungkin sederhana, namun dalam kesederhanaannya terdapat sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang membuat mata perlahan berat, sama seperti suara ombak yang berulang atau suara hujan yang jatuh tanpa henti. Napas memiliki kemampuan untuk meninabobokan. Ia mengikat malam dengan benang tak terlihat, menjaga agar pikiran tidak melayang terlalu jauh. Semakin malam, suara itu semakin stabil. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi gerakan. Hanya ritme napas, saling bersahutan, saling melengkapi, mengisi ruang hening dengan kehidupan yang lembut. Dan di sanalah letak keintimannya, tidak dalam percakapan, tidak dalam tatapan mata, melainkan dalam berbagi napas, dalam berbagi udara, dalam berbagi ritme yang sama. Dalam kegelapan malam abad pertengahan itu, suara napas bersahutan menjadi musik yang paling menenangkan, musik yang hanya bisa didengar ketika semua sudah siap menyerahkan diri pada tidur yang panjang. Di dalam rumah kayu yang sudah hampir tenggelam dalam gelap, ada satu momen yang selalu hadir sebelum benar-benar tidur datang. Bukan bunyi keras, bukan riuh obrolan, melainkan bisikan-bisikan kecil yang nyaris tak terdengar. Bisikan malam. Suara-suara itu lahir dengan lembut, dituturkan perlahan agar tidak membangunkan anak-anak yang sudah lebih dulu terlelap. Ibu, dengan suara yang rendah dan tenang, melafalkan doa singkat, doa yang sudah begitu akrab, hingga terasa seperti alunan lagu pengantar tidur. Kata-katanya sederhana, meminta perlindungan dari malam yang dingin, dari bahaya yang tidak terlihat di luar rumah, dari penyakit yang kadang datang tanpa permisi. Suaranya mengalun pelan, hampir seperti desiran angin yang masuk lewat celah kayu, dan lama-lama menyatu dengan bunyi napas keluarga. Ayah, dengan suara beratnya yang pelan, kadang menambahkan cerita singkat, bukan kisah panjang, melainkan potongan kehidupan sehari-hari yang ringan.
Ia mungkin bercerita tentang panen yang akan datang, tentang ladang yang butuh perhatian, atau tentang seekor sapi yang hari ini lebih jinak dari biasanya. Cerita sederhana, tapi dalam kesunyian malam, ia menjadi jembatan kecil yang menghubungkan hari yang baru saja berlalu dengan hari esok yang akan datang. Kadang, jika anak-anak masih setengah sadar, mereka akan bergumam kecil, bertanya dengan mata hampir tertutup. Pertanyaan polos, sederhana, seperti, apakah kita bisa makan roti lagi besok? Atau, apakah domba akan melahirkan anak? Pertanyaan yang segera dijawab dengan bisikan singkat dari ibu atau ayah. Jawaban yang menenangkan, tidak berlebihan, cukup untuk membuat si kecil kembali merasa aman dan perlahan jatuh dalam mimpi. Bisikan malam bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang ritme. Ada jeda panjang di antara setiap kalimat. Jeda yang diisi oleh suara napas, oleh bunyi kayu yang berderit pelan, oleh suara angin yang mendesir dari luar. Bisikan itu seperti serpihan suara yang hanyut, datang sebentar, lalu menghilang kembali ke dalam keheningan. Jika Anda membayangkan diri Anda berbaring di sana, Anda akan mendengar bagaimana setiap bisikan terasa dekat, begitu dekat, seolah kata-kata itu ditujukan hanya untuk Anda. Nada suaranya tidak memaksa, tidak bersemangat, hanya lembut, mengalir, penuh kehangatan. Kata-kata itu seperti selimut tak kasat mata, menutupi rasa cemas, menggantinya dengan rasa tentram. Dalam bisikan itu, ada rasa kebersamaan yang sulit digambarkan. Karena berbicara keras berarti membangunkan, maka setiap kata harus dituturkan dengan lembut. Itu berarti setiap orang yang berbicara harus mendekat, harus menyatukan suara mereka dengan suara napas orang lain. Kehangatan tubuh dan suara pun bercampur, menciptakan kedekatan yang lebih dari sekadar fisik, kedekatan jiwa yang dibangun dari kesunyian malam. Lalu, bisikan itu pun semakin jarang, kata-kata semakin pendek, semakin terputus, hingga akhirnya berhenti sama sekali. Yang tersisa hanyalah gema samar dalam ingatan, seakan kata-kata itu masih berputar pelan di udara. Setelahnya, tidak ada lagi suara selain napas yang tenang dan ritme malam yang berlanjut. Bisikan malam hanyalah sekejap, namun sekejap itu menjadi penanda bahwa hari telah selesai, bahwa segala beban dan cerita sudah dilepaskan, ditinggalkan, dan diserahkan pada malam, bahwa tubuh kini boleh menyerah pada tidur, sementara pikiran dibuai oleh kata-kata yang lembut, kata-kata yang masih terasa, bahkan setelah semuanya tenggelam dalam diam. Setiap rumah di desa abad pertengahan memiliki lantai jerami yang akrab dengan penghuni. Jerami tidak hanya berfungsi sebagai alas tidur, tetapi juga sebagai penghangat, peredam dingin, sekaligus bahan yang murah dan mudah didapat. Saat malam semakin dalam dan tubuh-tubuh berbaring rapat di ranjang kayu besar, bunyi jerami menjadi bagian penting dari irama tidur. Bunyi itu sederhana. Setiap kali seseorang bergerak sedikit, sekadar mengubah posisi, merapatkan selimut, atau sekadar menghela napas sambil menggeliat, jerami di bawah tubuhnya akan berderak. Kresek, kresek. Bunyi halus itu muncul, singkat, lalu kembali tenggelam dalam keheningan. Tidak nyaring, tidak mengganggu. Justru bunyi itu menjadi semacam pengingat yang menenangkan, bahwa ranjang itu nyata, bahwa ada jerami yang menopang, dan bahwa ada keluarga yang berbaring bersama di atasnya. Jika Anda membayangkan diri Anda berbaring di sana, Anda akan merasakan tekstur jerami yang kering, sedikit kasar, namun hangat. Saat tubuh bergerak, serat-serat panjangnya saling bergesekan, mengeluarkan suara yang khas,
Suara yang tak bisa ditiru oleh kayu, kain, atau batu. Suara itu ringan, rapuh, seperti desiran angin yang melewati padang gandum, seperti langkah kecil di atas dedaunan kering. Bagi telinga yang terbiasa, bunyi jerami bukanlah gangguan, melainkan teman tidur. Anak-anak yang berbaring di sisi ranjang seringkali mendengarkan bunyi itu sebelum benar-benar terlelap, seperti mendengarkan dongeng tanpa kata. Setiap kresek kecil menandakan ada seseorang yang bergerak di dekat mereka. Ada kehangatan manusia lain yang masih terjaga atau baru saja menenangkan diri. Suara itu, dengan caranya sendiri, menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang sendirian di malam itu. Kadang, bunyi jerami bercampur dengan suara lain, napas berat sang ayah, desahan lembut ibu, atau suara kain wol yang ditarik ke atas. Semua berpadu menjadi simfoni rumah kecil yang sederhana. Jerami menjadi salah satu instrumen utamanya, selalu hadir, selalu memberi aksen pada irama malam. Menariknya, bunyi jerami berbeda di setiap musim. Pada musim dingin, jerami cenderung lebih kaku dan kering, sehingga setiap gerakan menghasilkan suara yang lebih jelas, lebih tajam, meski tetap lembut. Pada musim panas, jerami sedikit lebih lentur, karena kelembapan, suaranya lebih pendek, lebih teredam, hampir seperti bisikan samar. Dalam setiap musim, jerami tetap bersuara, meski dengan nada yang berubah-ubah mengikuti cuaca. Ada juga aroma yang menyertai suara itu. Setiap kali jerami bergeser, udara kecil terlepas, membawa bau khasnya. Manis, kering, bercampur sedikit debu. Aroma ini menyelinap halus, bercampur dengan bau wol, asap perapian, dan kayu. Semua itu menciptakan lingkungan yang khas, lingkungan yang hanya bisa ditemukan di rumah-rumah abad pertengahan, jauh dari dunia modern yang kita kenal. Semakin malam, bunyi jerami semakin jarang terdengar. Saat semua tubuh menemukan posisi paling nyaman, saat mata-mata tertutup rapat, jerami berhenti berderit, berhenti berbisik, hanya sesekali. Jika ada yang bermimpi dan bergerak, suara itu muncul kembali sebentar, seperti penanda kecil bahwa kehidupan masih berdenyut dalam tidur. Dan pada akhirnya, bunyi jerami menjadi semacam musik latar malam. Musik yang tidak pernah ditulis, tidak pernah direkam, tapi selalu hadir, malam demi malam. Musik sederhana yang menjaga keseimbangan antara kesunyian dan kehidupan. Musik yang mengiringi setiap orang menuju tidur lebih dalam. Tidur yang penuh kehangatan di atas alas jerami yang setia menemani. Malam akhirnya mencapai titik terdalamnya. Waktu bergerak perlahan, hampir tak terasa. Dan rumah kayu kecil itu tenggelam sepenuhnya dalam keheningan. Hening yang berbeda dari senja, berbeda dari awal malam. Ini adalah hening yang utuh, hening yang hanya muncul ketika semua suara manusia telah surut, ketika semua gerakan berhenti, dan ketika api perapian hanya menyisakan bara merah yang nyaris padam. Di ranjang besar, tubuh-tubuh sudah terlelap sepenuhnya. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi tawa kecil, bahkan jerami pun berhenti berderit. Yang tersisa hanyalah ketenangan. Sesekali, napas berat terdengar dari sudut ranjang, tapi itu pun hanyalah bagian dari irama tidur. Di luar, angin malam berhembus lembut, namun suara itu teredam oleh dinding kayu dan jerami yang mengelilingi rumah. Hening di tengah malam ini memiliki kualitas yang unik. Ia bukan sekadar ketiadaan suara, tetapi sebuah lapisan tebal yang menyelimuti seluruh ruangan. Jika Anda membayangkan diri Anda berbaring di sana, Anda akan merasa seakan keheningan itu memiliki bentuk seperti kabut halus yang melayang, menutupi setiap sudut.
Anda tidak hanya mendengarnya, tetapi juga merasakannya, seperti pelukan besar yang membuat tubuh semakin tenggelam ke dalam ranjang. Dalam hening itu, bara perapian masih bersinar samar. Tidak ada lagi nyala api yang menari, hanya titik-titik merah yang sesekali berkedip sebelum redup kembali. Sisa panasnya menyebar perlahan, hampir tak terasa, namun cukup untuk menjaga udara agar tidak sepenuhnya dingin. Cahaya kecil dari bara itu memberi sedikit kehidupan di tengah gelap. Cahaya yang nyaris tak bisa menyingkirkan bayangan, namun cukup untuk mengingatkan bahwa api belum benar-benar mati. Terkadang, keheningan malam terpecah oleh suara dari luar, dedaunan yang bergeser ditiup angin, atau seekor burung malam yang bersuara singkat, lalu kembali lenyap. Namun suara-suara itu tidak merusak hening, melainkan justru menegaskannya. Mereka muncul sebentar, lalu kembali ditelan diam, meninggalkan kesan bahwa dunia di luar juga sedang tidur. Di dalam rumah, hening itu membawa rasa aman. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang perlu dikatakan, tidak ada yang harus dilakukan. Semua pekerjaan sudah selesai, semua percakapan sudah ditutup, semua tubuh menyerahkan diri pada istirahat. Bahkan waktu terasa ikut melambat, seolah jam-jam tengah malam ini tidak tergesa, tidak terburu, hanya mengalir dengan lembut, tanpa arah. Bagi orang-orang abad pertengahan, momen ini adalah hadiah. Dalam kehidupan yang penuh kerja keras, penuh tantangan, penuh ketidakpastian, keheningan malam adalah satu-satunya saat ketika dunia benar-benar berhenti menuntut. Mereka bisa membiarkan tubuh mereka terbaring tanpa beban, membiarkan pikiran hanyut tanpa harus berpikir tentang ladang, hewan ternak, atau cuaca. Jika Anda membiarkan pikiran Anda menyatu dengan keheningan itu, Anda akan merasakan sebuah ketenangan yang jarang ditemukan di dunia modern. Tidak ada dengung mesin, tidak ada cahaya buatan, tidak ada hiruk-pikuk. Hanya hening yang penuh, hening yang total, hening yang melarutkan. Segala hal menjadi satu. Keheningan itu sendiri. Dan di dalam keheningan inilah tidur mencapai titik terdalam. Mata benar-benar terpejam, tubuh sepenuhnya rileks, pikiran terlepas dari dunia nyata. Semua larut, semua tenggelam, semua dilindungi oleh malam yang senyap. Keheningan malam yang begitu dalam perlahan diwarnai oleh satu suara yang samar, namun konstan, desisan angin yang menyusup melalui celah-celah kayu rumah. Rumah-rumah abad pertengahan dibangun dengan sederhana. Balok-balok kayu disusun, ditambal dengan tanah liat, jerami, atau serabut, namun tak pernah benar-benar rapat. Maka, selalu ada celah kecil, jalur tipis yang menghubungkan udara luar dengan ruang hangat di dalam. Dari situlah angin malam masuk, membawa serta suara, aroma, dan dinginnya dunia di luar. Suara angin yang merayap masuk bukanlah hembusan kencang yang memekakkan telinga, melainkan desisan lembut, seperti bisikan panjang yang tak pernah berhenti. Kadang ia terdengar seperti napas panjang yang ditarik dari kejauhan, lalu dilepaskan dengan hati-hati. Kadang ia lebih menyerupai bunyi seruling samar, suara yang muncul ketika udara bertemu kayu, papan, dan celah sempit. Jika Anda berbaring di ranjang besar itu, Anda akan mendengar suara ini mengisi keheningan, tidak mengganggu, justru menambah lapisan lain dalam simfoni malam. Di luar, angin melewati pepohonan, membuat dahan berayun, membuat dedaunan bergetar. Namun yang sampai ke dalam rumah hanyalah gema lembutnya, gema yang terdengar jauh, samar, seakan dunia di luar sedang bernyanyi dalam nada rendah. Bersamaan dengan suara, angin juga membawa aroma. Aroma tanah basah dari halaman, aroma dedaunan yang jatuh,
aroma jerami yang menumpuk di lumbung. Semua itu terseret masuk melalui celah kayu, bercampur dengan udara hangat di dalam rumah yang penuh bau wol, asap, dan tubuh manusia. Campuran itu menciptakan udara malam yang khas, udara yang kaya, berlapis-lapis, seakan mengandung jejak setiap sudut desa. Bagi penghuni rumah, suara angin yang merayap di celah kayu adalah pengingat kontras yang selalu ada. Di luar, dunia luas, dingin, penuh ketidakpastian. Di dalam, ada kehangatan, ada selimut wol, ada napas bersahutan, ada keluarga yang berbaring rapat. Suara angin seakan menjadi garis tipis yang memisahkan dua dunia, garis yang bisa didengar, namun tidak bisa dilihat. Kadang, jika hembusan angin lebih kencang, rumah akan merespons dengan cara lain. Papan kayu berderit pelan, atap jerami bergetar, bahkan pintu bisa mengeluarkan bunyi samar, seperti rintihan panjang. Namun semua itu tidak menimbulkan rasa takut. Justru, bagi telinga yang terbiasa, bunyi-bunyi itu menenangkan. Itu adalah tanda bahwa rumah masih berdiri kokoh, bahwa dinding-dinding masih melindungi dari dingin malam. Jika Anda memejamkan mata, suara angin di celah kayu bisa terdengar seperti nyanyian pengantar tidur yang tak pernah selesai. Tidak ada melodi, tidak ada lirik, hanya desisan berulang, yang konstan. Suara itu mengisi ruang kosong, dalam keheningan, menjaga agar tidur tidak tenggelam dalam sepi mutlak. Ia menjadi pengingat bahwa malam masih hidup, bahwa alam di luar tidak pernah sepenuhnya diam. Semakin larut, suara angin semakin terasa akrab, seperti teman lama yang hadir setiap malam. Dan di tengah tidur yang semakin dalam, suara itu bukan lagi sesuatu yang didengar, melainkan sesuatu yang dirasakan. Ritme alam yang menyusup perlahan ke dalam mimpi, mengikuti aliran napas, mengikuti irama tidur, sampai akhirnya menyatu dengan ketenangan malam itu. Seiring malam merayap semakin dalam, rumah kecil itu seakan larut dalam pelukan tidur yang sempurna. Tidak ada lagi suara percakapan, tidak ada lagi cahaya lilin yang berkelip. Bara di perapian hanya tinggal titik-titik merah samar, hampir padam, meninggalkan hanya sedikit hangat yang tersebar di udara. Dalam ketenangan ini, tubuh-tubuh yang berbaring mulai tenggelam ke tahap tidur yang lebih dalam, jauh dari batas kesadaran. Tidur manusia abad pertengahan berbeda dengan kita yang hidup sekarang. Tanpa cahaya lampu, tanpa gangguan mesin, tidur mereka benar-benar mengikuti ritme alam. Gelap malam adalah panggilan lembut, dan tubuh pun menuruti. Mula-mula hanyalah kelopak mata yang berat, lalu napas yang memanjang, hingga akhirnya pikiran pun menyerah, melepaskan genggamannya dari dunia nyata. Kini, mereka telah memasuki tidur yang tak terganggu, tidur yang tenang, tidur yang panjang. Di ranjang kayu besar itu, semua tubuh terletak rapat. Anak-anak yang semula masih berbisik kini terkulai. Kepala mereka bersandar pada lengan ibu atau dada ayah. Bayi kecil yang tadi merengek kini diam, terlelap, mungkin masih sesekali mengisap udara dalam refleks. Orang tua yang tubuhnya lebih letih tidur, lebih nyenyak. Wajah mereka tenang, alis melembut, dan napas keluar dengan ritme yang konsisten. Napas inilah yang kini menjadi suara dominan di ruangan. Napas panjang, napas pelan, yang saling bersahutan tanpa pernah bertabrakan. Jika Anda mendengarnya dari sudut ruangan, napas-napas itu terdengar seperti ombak lembut yang datang silih berganti di tepi pantai. Sebuah irama alami yang menenangkan, ritme yang mengisi keheningan, membawa ruangan ke dalam keselarasan. Kadang terdengar dengkuran samar, bukan keras, hanya getaran ringan yang muncul, lalu hilang, lalu kembali lagi. Dengkuran itu bukan gangguan, melainkan bagian
dari harmoni. Ia bercampur dengan desisan angin yang merayap di celah kayu, bercampur dengan gesekan halus kain wol, hingga semuanya melebur menjadi musik malam. Musik yang sederhana, namun begitu menenangkan. Tidur yang lebih dalam ini juga menandai pelepasan tubuh dari semua ketegangan. Otot-otot yang semula tegang kini melunak. Punggung yang lelah setelah seharian membungkuk di ladang kini lurus tanpa beban. Tangan yang kapalan kini terkulai, tak lagi menggenggam. Bahkan pikiran yang semula penuh perhitungan tentang panen, hewan ternak, atau pekerjaan esok hari, kini kosong, larut dalam arus gelap yang lembut. Di luar, dunia tetap berjalan. Angin masih berhembus, pohon masih bergoyang, mungkin seekor burung malam masih melintas. Namun semua itu tak lagi menyentuh kesadaran. Penghuni rumah terlepas dari dunia luar, terpisah oleh dinding kayu, oleh selimut wol, dan oleh tidur yang mendalam. Malam menjaga mereka, seakan meletakkan tirai besar antara manusia dan dunia, agar tak ada yang mengganggu ketenangan ini. Tidur yang dalam seperti ini memberi ruang bagi tubuh untuk memulihkan dirinya. Luka kecil yang tak terlihat diperbaiki, tenaga yang terkuras dikembalikan, jiwa yang letih diberi kesempatan untuk bernafas. Dan di tengah semua itu, mereka tidak sadar akan prosesnya. Mereka hanya tenggelam, semakin jauh, semakin dalam, hingga waktu tak lagi terasa. Bila Anda membayangkan diri Anda berbaring di sana, Anda akan merasakan tubuh ikut larut, napas Anda akan melambat, mata Anda semakin berat, dan pikiran Anda ikut menyatu dengan ketenangan itu. Tak ada kewajiban, tak ada suara keras, hanya kegelapan yang hangat, dan suara napas yang ritmis. Tidur pun terasa seperti perjalanan panjang, namun tanpa tujuan, tanpa arah, hanya mengalir mengikuti arus malam. Dan begitulah, rumah kecil itu kini sepenuhnya dipenuhi oleh tidur. Tidur yang dalam, tidur yang penuh, tidur yang menjaga, tidur yang tidak tergesa. Hingga fajar datang, mereka akan tetap berada dalam dunia ini. Dunia tanpa beban, dunia tanpa suara, dunia yang hanya terdiri dari mimpi dan ketenangan. Tidur yang dalam seringkali membawa manusia pada ruang yang tak kasat mata. Sebuah dunia yang hanya hadir ketika mata terpejam dan kesadaran melonggarkan genggamannya. Di rumah kayu yang hangat itu, setiap orang kini terbawa arus mimpi. Tidak ada satupun yang sama, masing-masing tenggelam ke dalam kisah yang hanya mereka sendiri yang tahu. Anak-anak kecil biasanya yang paling mudah masuk ke dalam mimpi. Dalam dunia batin mereka, ladang yang luas berubah menjadi padang ajaib. Rumput tampak lebih hijau, langit lebih biru, dan hewan-hewan peliharaan berubah menjadi sahabat yang bisa berbicara. Seekor ayam mungkin berbicara dengan suara lucu, memberi nasihat yang aneh, atau seekor sapi berjalan di samping mereka, tenang, seolah-olah sahabat setia. Mimpi anak-anak penuh dengan warna, penuh dengan keanehan yang tidak menakutkan, melainkan menyenangkan, seolah permainan di dunia yang lain. Sementara itu, orang-orang dewasa mengalami mimpi yang berbeda. Ayah yang sehari-harinya bekerja keras di ladang, mungkin bermimpi tentang panen yang melimpah. Dalam mimpinya, gandum berdiri tinggi, biji-bijinya berat, dan hasil panen tampak tak terbatas. Ia merasakan kelegaan yang mendalam. Walaupun hanya dalam mimpi, ada juga mimpi yang membawa bayangan kekhawatiran, seperti cuaca buruk atau hama yang merusak tanaman. Namun semua itu mengalir begitu saja, berganti dengan gambaran lain, seakan mimpi memainkan permainan rahasia di dalam pikirannya.
Ibu mungkin bermimpi berada di pasar desa. Suasana ramai dengan suara orang berjual beli, kain berwarna-warni terhampar, dan aroma rempah memenuhi udara. Dalam mimpi itu, ia berjalan dengan bebas, tanpa beban kerja yang melekat di siang hari. Ia tersenyum, bercakap dengan wajah-wajah yang ramah, menikmati suasana yang tak selalu bisa ia temukan dalam kenyataan sehari-hari. Mimpi memberinya ruang untuk menghirup kebebasan yang sederhana, kebebasan yang hanya hadir dalam tidur. Orang yang lebih tua, mungkin kakek atau nenek, bisa saja bermimpi tentang masa muda mereka. Dalam tidur mereka, waktu seakan berjalan mundur. Wajah-wajah lama muncul kembali. Orang-orang yang sudah lama tiada seakan hidup kembali, menyapa dengan hangat. Ada kenangan yang dipanggil. Ada saat-saat yang telah lewat, kini hadir kembali seolah nyata. Tidak ada rasa kehilangan, hanya kelegaan. Karena dalam mimpi, segalanya mungkin, dan semua yang hilang bisa kembali, walaupun hanya sementara. Suara napas di dalam rumah tetap harmonis, dan di dalam ritme itu, mimpi-mimpi seakan terhubung. Meski mereka tidak sadar, ada keselarasan yang halus. Anak-anak dengan mimpi riang mereka, orang dewasa dengan gambaran ladang atau pasar, orang tua dengan bayangan masa muda. Semua itu bagaikan lapisan-lapisan cerita yang berbeda, namun disatukan oleh malam yang sama. Di luar rumah, malam juga bermimpi dengan caranya sendiri. Angin yang berembus, membawa aroma tanah lembab, seakan menyanyikan lagu untuk pohon dan rerumputan. Bulan di langit tinggi, menebarkan cahaya pucat yang lembut, menyinari desa yang hening. Hewan-hewan malam, burung hantu, atau serangga kecil, menjalani ritme mereka yang tak pernah terlihat, seakan menjadi bagian dari mimpi besar yang meliputi seluruh desa. Jika Anda membayangkan diri Anda berada di ranjang itu, Anda pun akan larut dalam mimpi yang lembut. Mungkin mimpi sederhana tentang berjalan di jalan desa yang sunyi. Mungkin tentang duduk di tepi sungai yang jernih, atau sekadar tentang perasaan hangat berada di tengah keluarga. Mimpi tidak harus penuh gambar yang jelas. Kadang hanya berupa rasa damai yang mengalir, sebuah ketenangan yang begitu nyata hingga tubuh pun ikut merasakan manfaatnya. Mimpi dalam tidur mereka bukan sekadar hiburan malam. Ia adalah bagian penting dari kehidupan, bagian dari cara tubuh dan jiwa menjaga keseimbangan. Di dunia yang keras, di masa ketika kerja fisik mengisi hampir setiap jam siang, mimpi memberi ruang untuk kelembutan. Ia adalah hadiah yang datang tanpa diminta. Sebuah pengingat bahwa di balik kerja keras, masih ada dunia sunyi yang penuh warna, meski hanya saat mata terpejam, dan malam pun terus berjalan, membawa mereka semakin jauh ke dalam. Mimpi datang silih berganti rupa, berganti wajah, tanpa arah yang jelas. Namun dalam ketidakjelasan itu, ada ketenangan. Seperti arus sungai yang terus mengalir, mimpi membawa mereka melewati jam-jam gelap, mengantar mereka perlahan menuju cahaya pagi yang sebentar lagi akan datang. Jam-jam terdalam malam akhirnya bergeser menuju subuh. Masih gelap, namun ada perubahan halus yang bisa dirasakan, bahkan oleh mereka yang masih tertidur. Udara menjadi sedikit lebih segar, seakan embun mulai turun, dan tanah menyiapkan dirinya untuk menyambut cahaya baru. Angin malam yang tadinya dingin, perlahan berganti dengan desiran lembut, membawa aroma basah dari ladang yang sunyi. Di rumah kayu itu, bara api terakhir di perapian hampir sepenuhnya padam. Hanya 1 atau 2 titik merah samar yang masih bersembunyi di antara abu, berkilau sebentar, lalu meredup. Hangatnya sudah tak lagi terasa, tapi ruangan tetap nyaman, karena tubuh-tubuh yang berbaring bersama di ranjang besar
masih menyimpan kehangatan yang cukup. Di luar rumah, tanda-tanda pagi mulai terdengar. Dari kejauhan, seekor ayam jantan berkokok. Suaranya nyaring, tapi tidak mengejutkan. Kokok itu datang bergelombang, lalu diikuti oleh kokok ayam lain dari kandang-kandang tetangga. Suara itu bukan gangguan, melainkan penanda alam bahwa malam hampir usai. Begitulah setiap hari berlangsung, tanpa jam, tanpa lonceng, hanya kokok ayam yang menjadi alarm alami desa. Bersamaan dengan itu, burung-burung kecil yang tidur di pepohonan mulai bergetar, mengepakkan sayap, lalu mengeluarkan kicau samar. Belum ramai, hanya satu dua nada, seakan mencoba-coba melatih suara sebelum cahaya benar-benar datang. Dari jendela kecil rumah, cahaya samar mulai merembes. Bukan sinar terang, hanya sehelai cahaya pucat yang membentuk garis tipis di dinding kayu. Cahaya itu cukup untuk memberi isyarat bahwa dunia perlahan terbangun. Di dalam rumah, penghuni ranjang besar masih tenggelam dalam tidur. Namun tubuh mereka mulai bergerak kecil. Ada yang menarik napas lebih panjang, ada yang berbalik perlahan, ada yang meregangkan kaki di bawah selimut wol. Suara jerami kembali terdengar. Suara renyah, kresek lembut yang timbul saat tubuh bergeser. Suara kecil ini seakan menandai bahwa tidur perlahan mencapai akhirnya. Anak-anak sering menjadi yang pertama membuka mata. Meski masih mengantuk, mereka lebih peka pada cahaya dan suara di sekeliling. Seorang anak kecil mungkin menggeliat, membuka matanya hanya sebentar, lalu menutupnya lagi, belum sepenuhnya siap meninggalkan hangatnya tidur. Yang lain mungkin bergeser, lebih dekat ke tubuh ibunya, mencari rasa aman sebelum benar-benar bangun. Ayah dan ibu biasanya bangun sedikit lebih lambat, tapi dengan kesadaran yang cepat. Mereka tahu bahwa pagi membawa kewajiban, menyalakan api kembali, memberi makan ternak, menyiapkan hari yang panjang. Namun, saat-saat pertama setelah membuka mata adalah saat-saat tenang, ketika mereka masih berbaring, mendengarkan napas anak-anak, merasakan sisa hangat malam, dan bersyukur telah melewati dinginnya gelap dengan selamat. Suasana di luar rumah semakin ramai, meski tetap lembut. Ayam berkokok lebih sering, burung-burung mulai bernyanyi dengan lebih jelas, dan hewan ternak di kandang bergerak, menggeliat, mungkin lapar, dan menunggu diberi makan. Angin pagi masuk melalui celah-celah papan kayu, membawa aroma tanah basah yang khas. Aroma yang hanya ada di saat fajar, segar dan menenangkan. Cahaya kini semakin nyata. Dari celah atap, sinarnya jatuh ke lantai, menyingkap butiran debu yang berterbangan pelan di udara. Bayangan perlahan terbentuk, berbeda dari bayangan malam yang bergoyang oleh api. Bayangan pagi lebih lembut, lebih pasti, lebih menenangkan. Dengan cahaya ini, semua detail kecil dalam rumah mulai terlihat kembali. Garis pada papan kayu, anyaman jerami, kain wol yang kusut setelah semalam dipakai tidur. Akhirnya, satu persatu anggota keluarga duduk perlahan di ranjang. Mereka tidak bangun dengan tergesa. Tidak ada bel berbunyi. Tidak ada suara keras. Hanya tubuh yang bangkit dengan ritme alam. Mata masih berat, tubuh masih hangat, tapi kesadaran mulai hadir. Mereka saling melihat dengan pandangan lembut, kadang disertai senyum kecil atau gumaman samar. Tidur berkelompok semalam telah membuat mereka lebih hangat, lebih terlindungi. Kebersamaan di ranjang kayu itu memberi mereka kekuatan menghadapi hari yang akan datang. Dan ketika subuh benar-benar hadir, mereka siap meninggalkan tidur, meski dengan langkah perlahan, membawa sisa rasa tenang malam ke dalam rutinitas pagi. Maka berakhirlah malam di desa itu. Gelap telah menyerahkan tahtanya kepada cahaya,
Dan rumah kecil itu, yang semalam dipenuhi oleh napas lembut dan mimpi sunyi, kini perlahan kembali hidup. Hari baru telah tiba, dan mereka akan kembali pada ritme kehidupan, ritme yang selalu dimulai dari tidur bersama, di satu ranjang besar, melewati malam yang dingin, dengan hangatnya kebersamaan. Malam telah berganti menjadi pagi. Perjalanan kita menyusuri rumah kayu kecil di abad pertengahan pun berakhir. Meski gema dari napas, suara jerami, dan cahaya bara api masih terasa dekat, dari senja yang jingga, dari perapian yang menyala, dari bubur gandum sederhana yang disantap bersama, hingga akhirnya tidur berkelompok di ranjang kayu besar. Semuanya membentuk gambaran yang utuh tentang bagaimana orang pada masa itu menjalani malam mereka. Mengapa mereka tidur berkelompok di satu ranjang? Jawabannya sederhana, namun penuh makna. Karena rumah-rumah mereka kecil, karena musim dingin begitu menusuk, karena kain wol dan jerami tidak selalu cukup menahan hawa dingin yang merayap dari celah-celah kayu, karena selimut bukanlah barang murah, dan kehangatan tubuh satu sama lain adalah harta yang paling berharga. Mereka tidur berkelompok bukan semata karena kebiasaan, tetapi karena kebutuhan. Sebuah cara bertahan hidup yang alami, dan juga cara mempererat ikatan keluarga. Bayangkan bagaimana rasanya, malam demi malam, selalu mendengar napas saudara, selalu merasakan hangat tubuh ibu, ayah, atau anak di dekat kita. Tidak ada jarak yang memisahkan, tidak ada kamar pribadi yang sunyi. Semua berbagi kehangatan, semua berbagi rasa aman. Tidur berkelompok menjadi jalinan halus yang mengikat keluarga, memperkuat rasa kebersamaan yang tidak bisa ditukar dengan kenyamanan pribadi. Kini, berabad-abad kemudian, kita hidup di dunia yang berbeda. Kita punya kasur empuk dengan lapisan busa, selimut hangat, pemanas ruangan, atau pendingin udara. Kita punya lampu yang bisa dipadamkan dan dinyalakan sesuka hati, dinding yang rapat tanpa celah angin, dan ruang tidur yang hanya milik kita sendiri. Kita tidak lagi perlu berbagi ranjang dengan seluruh keluarga untuk bisa bertahan dari malam yang dingin. Namun, ada sesuatu yang pelan-pelan hilang bersama semua itu. Kedekatan alami yang lahir dari tidur berkelompok. Kita terbiasa bangun sendiri, tertidur sendiri, mendengar hanya napas kita sendiri. Kadang-kadang, kesunyian itu memberi ketenangan. Namun, di sisi lain, ia juga bisa terasa sepi. Malam-malam abad pertengahan memberi kita pelajaran sederhana, bahwa tidur bukan hanya soal beristirahat, melainkan juga soal kebersamaan. Suara napas orang lain bisa menenangkan. Sentuhan hangat di samping kita bisa menyalakan rasa aman yang dalam. Mereka menemukan kenyamanan dalam kekurangan, menemukan keintiman dalam keterbatasan. Jika Anda mendengarkan cerita ini untuk menemani tidur Anda malam ini, mungkin ada sesuatu yang bisa kita bawa dari masa lalu itu. Mungkin bukan dalam bentuk fisik. Kita tidak lagi tidur di ranjang jerami dengan selimut wol kasar, tetapi dalam bentuk rasa. Rasa syukur bahwa kita punya tempat tidur yang nyaman. Rasa damai ketika kita bisa mendengar orang yang kita sayangi tertidur di ruangan lain. Rasa hangat ketika kita tahu bahwa kita tidak sepenuhnya sendiri, bahwa ada orang-orang yang dekat dengan kita, meskipun mereka tidak berbaring di ranjang yang sama. Dan bila malam ini Anda berbaring sendirian, biarkan kisah ini menjadi teman Anda. Biarkan suara napas imajiner dari keluarga abad pertengahan itu menemani. Bayangkan suara jerami berbisik pelan. Bayangkan bara api yang meredup. Bayangkan kehangatan yang menyelimuti tubuh mereka. Perlahan, biarkan tubuh Anda
merasa hangat, pikiran Anda merasa tenang, dan mata Anda semakin berat. Malam adalah jembatan. Ia menghubungkan hari yang penuh kesibukan dengan pagi yang baru. Ia memberi kesempatan untuk beristirahat, untuk bermimpi, untuk mengembalikan tenaga. Dan seperti orang-orang di abad pertengahan, kita pun melewati jembatan itu setiap malam, meski dengan cara yang berbeda, dengan kenyamanan yang lebih besar, namun tetap dengan tujuan yang sama, tidur, damai, dan bangkit kembali di hari berikutnya. Maka, biarlah cerita ini perlahan memudar bersama kesadaran Anda. Biarkan kata-kata menjadi samar, menjadi gema jauh di belakang pikiran. Biarkan mata Anda menutup, napas Anda menjadi panjang dan teratur, seperti keluarga yang terlelap di ranjang kayu besar beratus tahun yang lalu. Anda pun kini siap untuk tenggelam ke dalam tidur yang dalam, hangat, dan menenangkan. Selamat malam, tidurlah dengan tenang